Ngapain minta maaf? Mereka jadi menang. Atau kenapa lu minta maaf? Kan lu kalah. Atau seakan-akan lu salah. Gue jadi pelawak karena gue senang bikin orang ketawa. Karena gue senang naruh perasaan di benak seseorang. Jadi karena tujuan gue adalah untuk membuat orang tertawa, gue gak... Iya, kita semua tahu kalau Anda itu pelawak, tapi lawakan Anda itu kenapa nggak ngambil tema yang lain gitu? Kenapa harus menjatuhkan orang lain, suku lain gitu, suku Sunda gitu? Kenapa gitu? Kenapa Anda itu melawak itu harus menghina fisik orang lain? Seakan-akan itu Anda itu orang yang paling sempurna gitu. Kenapa gitu? Nggak ngangkat tema yang lain gitu? Jangan sampai menjatuhkan orang lain, apalagi ya ini pemimpin seperti Bapak Gibran ya, wakil presiden, terus Bapak Gubernur Jawa Barat. Kenapa gitu kan? Apa karena sekarang Bapak Gubernur Jawa Barat lagi di atas gitu, lagi banyak-banyak diomongin supaya lawakan Anda itu naik rating atau gimana gitu? Sadar Anda juga banyak kekurangan. Tapi jangan sampai seperti itu, kekurangan orang itu diketawain gitu, dijadiin bahan tertawaan gitu. Tidaklah, nggak seperti itu mainnya. Itu apalagi Anda itu melawak didasari dengan unsur politik gitu. Janganlah ke situ. Nanti orang-orang tuh pada jadi pemikirannya jadi hebat gitu, yang sebagai penonton audien itu yang pinter tuh pasti ngelihat, oh dengan cara seperti itu seakan-akan menjatuhkan nama Anda, seakan-akan Anda sendiri yang menjatuhkan nama baik pilihan Anda gitu. Sadar ke situ dong. Sekali Anda ingin menjatuhkan orang lain, maka Anda sendirilah yang jatuh. Anda yang menjelek-jelekan Bapak Aing, tapi Bapak Aing lah lebih tinggi derajatnya daripada Anda, ditinggikan gitu derajatnya. Hati-hati Anda itu. Kalau menurut gue sih itu lebih ke hinaan ya, lebih lagi ke kehinaan. Karena jujur gue tadi pura-pura nggak tahu aja, ternyata gue udah tahu ceritanya tentang Panji itu. Gue udah tahu karena udah terlalu banyak orang yang mau melaporkan, jadi gue nggak berstatement selama ini. Namun karena malam ini lu tanya ya, gue jawab. Sebenarnya kita begini sih ya. Banyak orang yang salah kaprah ya tentang kritik, membedakan antara kritik dan hinaan gitu loh. Apalagi sekarang ada KUHP dan KUHP baru. KUHP dan KUHP baru ini kan sudah berlangsung sejak tanggal 2 Januari kemarin. Makanya saya bilang sama masyarakat hati-hati. Karena sedikit pun kita bersalah, ini undang-undangnya benar-benar jaring yang lebih padat daripada jaring yang kemarin. KUHP yang lama masih ada toleransinya. Tapi kalau sekarang kita berbuat ini aja salah, kena. Berbuat ini salah, kena. Ini makin padat ini isi KUHP ini, isi KUHP dan isi KUHP. Makanya bilang hati-hati. Nah, dengan adanya body shaming yang dilakukan oleh Panji Ular Naga tadi, ya Panji apa sih gue nggak tahu namanya. Ya, pokoknya dengan adanya si Panji ini artinya dia melecehkan pejabat negara. Gitu loh, wakil presiden loh ini yang harkat martabatnya harus kita jaga bersama. Kita tonton belakangan ini mensreanya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti sayang bela. Dasar ya Panji Pragiwaksono nih bikin ribet hidup satu Indonesia, tahu nggak? Jadi waktu tanggal 27 atau 28 Desember, waktu Mensrea itu baru-baru masuk ke Netflix, aku tuh bikin VT ini, dan aku tuh nggak nyangka kalau akan FYP dan kalian lihat isi komennya. Padahal kan di awal aku udah bilang, kalau kalian buzzer, kalau kalian tuh fans fanatiknya pemerintah, kalau kalian baperan, jangan ditonton. Nah, udah dibilangin jangan nonton, tapi kalian tantrum, ngomel-ngomel di kolom komen gue. Udah gitu yang bikin bingung adalah, kenapa semua itu dibilang anak abah? Ini anak ganja nggak ada nih yang disindir? Atau kayak gue yang golput juga nggak ada nih disindir. Gue nggak bangga loh dibilang anak abah, gue tersinggung, sumpah. Gue tuh anak orang tua gue, jangan sampai nih orang tua gue jadi tes DNA nih gara-gara kalian bilang anak-anak abah. Ini alasan aku kenapa nggak mau deket-deket sama orang yang bucin sama manusia.
Entah bucin ke pasangan, entah bucin ke temen kek, entah bucin ke pemerintah kek. Kenapa? Karena mereka tuh jadinya tuh tiba-tiba buta dan tuli. Terus udah kayak gitu, ada yang komen, dia bilang katanya special show-nya itu kayak ngegibahin orang, kayak orang gak punya iman. Mohon maaf ya, kadar iman itu gak bisa ditakar hanya dengan nonton special show. Ya ibu dengerin ya, dan gue gak akan pernah mention nama lo di VT gue yang ini karena gue gak mau bikin lo terkenal. Terus ibu-ibu yang kedua, dia bilang Panji itu kan anak abah. Terus begitu pasti ada misi di balik special show-nya dia. Dan kata-kata terakhirnya dia itu yang bikin kesel adalah kamu harusnya cerdas baca arahnya Panji itu kemana. Saya kasih tahu ya ibu, saya itu tipikal orang yang gak mudah terpengaruh sekalipun sama keluarga saya. Jadi sebelum kampanye dan juga pemilu itu saya udah coba cari-cari. Karena apa? Karena saya sadar pengetahuan politik saya itu cetek. Jadi saya nyari tahu. Bukan saya orang yang malas baca dan bukan orang yang malas nyari tahu. Dan saya juga bukan tipikal orang yang ngomong, percuma presidennya siapa aja nggak ngaruh. Enggak, saya nggak tipe yang kayak gitu. Karena bagi saya siapapun presidennya itu berpengaruh di dalam hidup saya. Tipe yang ketiga agak paling unik. Udah nggak mau nonton, tapi tantrum di kolom komen orang. Contoh, dia ngomong, nggak sudi gue nonton. Terus udah gitu dia ngomong, ngapain ditonton, isinya ngejelek-jelekin orang doang. Pertanyaan gue cuma satu sih, emang lo gak pernah ngejelek-jelekin orang? Yang ketiga adalah, dia bilang sampai mati pun gue gak mau nonton. Nih, buat yang gak mau nonton tapi ikutan tantrum, saran gue cuma satu sih, lo gak usah tantrum kalau lo gak mau nonton, apalagi sampai di akun orang lo. Yang terakhir dan yang pasti adalah keputusan aku saat pemilu bukan karena FOMO atau males nyari tahu informasinya kayak dua temen aku yang ada di TikTok aku ini. Ada pertanyaan sederhana, kondisi kejiwaan seperti apa yang membuat orang bisa tertawa puas ketika melihat ada penghinaan fisik terhadap orang lain seperti itu? Menurut keyakinan saya, hal ini tidak lepas dari traumatis politik yang mendalam. Seperti kita tahu, kebanyakan audiens tersebut berasal dari satu spektrum politik tertentu yang mempunyai traumatik mendalam pada keluarga Jokowi. Dan di sini yang lebih mudah untuk dijadikan sasaran tembak adalah Gibran. Karena mereka tahu dengan menyerang Gibran, engagement-nya bisa naik dan minim resiko, karena nggak mungkin Gibran akan melawan. Menurut keyakinan saya lagi, mereka itu menertawakan bukan karena leluconnya, tapi karena kepuasan batin yang berangkat dari tempat yang sama, yaitu trauma politik yang mendalam. Eta andog si Panjinya andog pisan nyinggung-nyinggung orang Sunda di acara Mensrea ya. Lagi viral ya, sampai dijawab sama Kang Deddy Mulyadi. Saya ya selaku orang Sunda, jujur ya, sangat merasa tidak tersinggung sama sekali. Ya karena itu kan konteksnya lagi stand up komedi ya, judulnya juga komedi, jadi ya jangan terlalu dianggap serius ya. Yang kedua ya karena saya bukan kayak tipe pejabat yang baperan gitu ya, bukan pejabat juga ya, saya nggak mau ngikutin lah kayak pejabat yang baperan gitu, dikritik baper, tersinggung, marah gitu ya, enggak lah. Simpel aja, kalau dikritik ya tinggal evaluasi, kalau salah tinggal benerin gitu, udah beres kan ya. Kalau kritiknya nggak bener ya udah gitu, nggak ngaruh juga kan gitu. Yang ketiga ya karena emang saya nggak milih artis gitu, ini bisa nggak milih artis atau nggak milih sama sekali, nah itu rahasia saya lah ya, tapi yang pasti nggak milih artis. Dan yang keempat karena emang fakta gitu, jadi di Jawa Barat itu paling banyak artisnya gitu, jadi artis yang paling banyak terpilih jadi pemimpin itu ya di Jawa Barat. Cek aja datanya, wali kota, bupati, wakil gitu, itu Jawa Barat. Nah kalau motif kenapa orang Jawa Barat, saya nggak ngomong orang Sunda loh ya, karena di Jawa Barat juga banyak pendatang yang punya KTP Jawa Barat ya. Jadi kenapa orang Jawa Barat nggak banyak yang milih artis ya, kita nggak tahu motifnya, nggak bisa dipastikan ya. Tanya ke diri masing-masing aja. Termasuk daerah saya juga wakil bupatinya tuh artis, dan emang absurd ya. Jadi dia artis ya sebelumnya, kepilih kan jadi pejabat publik nih, jadi pelayan masyarakat. Lalu dia nerima job keartisan yang rutin gitu, yang kontinu gitu. Nah pas dikritik jawabannya itu, saya tetap menerima job biar nggak korupsi katanya gitu. Nah itu kan absurd ya, logikanya saya nggak ngerti tuh arahnya kemana. Jadi kalau dia misalnya bukan artis atau artis tapi nggak menerima job, apa bakal korupsi gitu maksudnya? Nah itu udah absurd sih. Ada ya itu wakil bupati saya tuh kayak gitu. Dan lagian gini ya, sepengamatan saya ya, keyakinan saya di lapangan, sebenarnya itu tuh pertarungan ya antara kekuatan uang dengan popularitas sebenarnya. Ini sama aja gitu. Kalau yang dia sudah punya popularitas yang kuat, ya dia nggak terlalu banyak lah ngeluarin duit karena kekuatan dia udah punya di popularitas. Nah kalau yang nggak terlalu populer, ya dia harus gencar tuh ngeluarin duit biar kepilih. Kan sama gitu kan sebenarnya. Ya, kayak ada di suatu daerah gitu, bertarung tuh antara artis dan non artis gitu. Nah yang non artis itu tuh gencar tuh duitnya tuh, serangan pajar tuh, wah gitu, door to door gitu ya. Nah yang artis kalem tuh, nggak kelihatan lah serangan pajarnya tuh atau politik uangnya tuh. Akhirnya yang kepilih yang artis.
Nah, kalaupun ternyata yang kepilih yang bukan artis, ya kan sama aja berarti. Oh, dia prosesnya dia udah ngeluarin serangan pajar, udah melanggar gitu. Gitu, dan niatnya udah jelek gitu kan. Jadi, ya podo wae bahasa Jawanya mah ya. Ini sarua wae lah gitu intinya mah. Jadi jangan terlalu dianggap serius lah kalau politik itu ya. Jadi isinya cuma komedi, sama aja si Panji lagi ngejoke, lagi bikin komedi, ya politik juga begitu isinya. Komedi ya, lawak gitu ya. Sandiwara drama doang gitu. Jadi jangan terlalu ngabisin energi sampai harus marah-marah, baper, tersinggung gitu sama si Panji gitu ya. Gitu ya, orang Sunda kalem, oke? Orang Sunda. Assalamualaikum.